Selamat datang di materi yang 9, yaitu mengelola pergerakan bahan tayang. Deskripsi pada materi ini adalah Bapak Ibu mengenal fungsi animasi. Dengan tujuannya supaya Bapak Ibu peserta semua bisa menggunakan animasi. Dengan indikator keberhasilan dari materi ini adalah bisa menerapkan animasi. Ada 3 jenis animasi yang pas dan baik digunakan dalam penyusunan bahan tayang untuk mempresentasikan sebuah pesan dengan baik. Jadi tidak semua animasi bisa kita pakai dalam pembuatan bahan tayang dalam sebuah presentasi. Ada 3 jenis animasi yang bagus dan cocok untuk kegiatan presentasi dalam penyusunan bahan tayang tentunya. Yang pertama adalah posisi, yang kedua adalah orientasi, dan yang ketiga adalah skala. Baik, yang posisi kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu, posisi itu adalah objek yang ada kita di sini bisa berpindah ke tempat tertentu yang ada di sini. Orientasi, kita bisa melihat ini ada sebidang bentuk, bisa potret seperti ini, bisa landscape seperti ini, dan bisa bentuk acak seperti ini. Dan ini ada maksudnya supaya pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan jenis animasi yang ketiga itu adalah skala, yaitu memperbesar atau memperkecil dengan tujuan tertentu. Baik, kita bahas satu persatu 3 jenis animasi ini. Oke, yang pertama adalah kita membahas tentang posisi. Animasi posisi peruntukannya itu untuk mengubah lokasi dari posisi A ke posisi B. Ya, contohnya seperti Bapak Ibu. Apabila kita memposisikan sebuah bentuk, ya, sebuah gambar, apabila kita membuat gambar ini turun ke bawah, maka artinya itu lebih dekat. Ini objek kita turun ke bawah, maka artinya bahwa objek itu, gambar itu lebih dekat dengan kita. Contohnya seperti itu. Yang kedua, apabila objek kita posisikan pindah ke atas, maka artinya itu lebih penting. Dan apabila ada pergerakan posisi bentuk kita dari kiri ke kanan, contohnya itu adalah untuk menunjukkan ada kemajuan, atau dari kanan ke kiri untuk menggambarkan sebuah kemunduran. Ilustrasinya seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat animasi posisi. Ini posisi kita dan kita mau menyampaikan ini ada beberapa kegiatan. Ada 3 kegiatan. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih dekat sekarang yang harus kita lakukan? Maka Bapak Ibu dengan melakukan menganimasikan sebuah posisi bentuk ini, maka akan mengidentifikasikan mana yang lebih penting, mana yang lebih dekat yang harus kita lakukan. Contohnya seperti ini. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah beberapa kegiatan kita. Dan kegiatan yang sekarang harus kita lakukan adalah kegiatan yang pertama ini. Ini dia Bapak Ibu, posisinya turun. Artinya ini lebih dekat dengan kita yang harus kita lakukan. Dan ternyata ada kegiatan yang lebih penting. Ya, tujuan kita adalah kita harus melaksanakan kegiatan yang lebih penting. Yang mana kegiatan yang penting? Yang ini. Nah, ini di Bapak Ibu. Jadi objek kita naik. Artinya yang ini kegiatan yang pertama ini, yang warna biru muda ini, menandakan ini kegiatan yang harus segera kita laksanakan, lebih dekat seperti ini, turun ke bawah. Dan ini adalah kegiatan pentingnya, seperti ini, naik kegiatan pentingnya. Nah, ada pergerakan lagi Bapak dan Ibu, maju dari kiri ke kanan, ini untuk menunjukkan bahwa ini progres, ada kemajuan, seperti itu. Kegiatan kita ada kemajuan, yang pertama seperti ini, sudah ada kemajuan, pindah lagi, nah ini Bapak dan Ibu. Posisi, ya, turun ke bawah untuk menyatakan bahwa ini kegiatan semakin dekat yang harus kita lakukan, dan ini kegiatan kita yang naik ke atas, ini menandakan bahwa ini yang sangat penting. Dan ini adalah animasi posisi untuk menyatakan progres kita, seperti ini Bapak Ibu, ya, animasi dengan posisi. Bapak Ibu mungkin
sebelum pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah ada kita bahan tayang seperti ini. Bagaimana tipsnya supaya memvisualkan bahan tayang seperti ini? Sudah sampaikan bahwa pada pointer pertama cari keyword dia, kata kuncinya. Ternyata ada kompetisi, maka visualkan dengan kompetisi. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah ini berkaitan dengan animasi. Bapak Ibu bayangkan ketika kita menggunakan bahan tayang seperti ini, ketika kita menyampaikan judul kepada audiens kita, maka audiens akan cepat membaca ini. Tingkat kompetisi, terjadi perubahan, organisasi perlu menciptakan. Jadi audiens tidak mengikuti alur presentasi kita. Kita sedang mempresentasikan ini, judul, ternyata audiens sudah ke sini. Bagaimana caranya supaya audiens mengikuti alur presentasi kita? Caranya adalah dengan memunculkan satu-satu pesan kita seperti ini. Ya, oke. Mengapa harus perlu belajar? Sampaikan tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat seperti ini. Jelaskan dulu kompetisi apa, dan di sini audiens tidak ada yang dilihat. Artinya audiens akan mengikuti alur presentasi kita. Ketika ini sudah selesai, lakukan lagi yang kedua. Ya, posisi yang kedua, yang ketiga seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, bayangkan kalau bahan tayang seperti ini, maka audiens akan membaca semuanya. Ketika kita masih menjelaskan yang poin pertama, audiens sudah membaca ke sini. Artinya apa? Artinya bahan tayang ini cepat sekali membuat audiens bosan karena sudah tidak ada lagi yang dibaca oleh audiens. Tetapi ketika Bapak Ibu menyampaikannya satu persatu seperti ini, jelaskan dulu kompetisi, setelah selesai jelaskan perubahan, jelaskan sinergi, maka audiens akan mengikuti alur presentasi kita dan tidak akan bosan karena menunggu sesuatu yang kita sampaikan. Pergunakan animasi posisi seperti ini. Baik, ini juga Bapak Ibu dalam bentuk infografis, tampilkan satu persatu supaya audiens memahami dan mengikuti alur yang kita sampaikan. Baik, yang kedua adalah orientasi. Animasi dengan orientasi. Untuk apa sih animasi orientasi? Untuk mengubah rotasi, Bapak dan Ibu. Kalau vertikal ke atas itu menandakan tinggi, sebuah capaian yang harus kita gapai. Kalau horizontal itu kesannya lebar. Biasanya kalau vertikal tinggi menandakan biaya yang tinggi, contohnya seperti itu ya. Kalau horizontal lebar itu menandakan waktu yang panjang, yang lebar. Ini ilustrasinya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita lihat di sini ada 3 bidang, ada 3 bentuk untuk menunjukkan rotasi. Untuk yang pertama ini ada nilai rupiah 1 miliar contohnya ya, untuk yang biru ini, maka ini akan kita sampaikan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, maka animasinya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada capaian yang harus kita gapai. Nah ini Bapak Ibu animasinya seperti ini dengan rotasi. Dan kita lihat Bapak Ibu ini memerlukan waktu yang sangat panjang, maka animasinya seperti ini Bapak dan Ibu. Silakan menggunakan animasi rotasi. Baik, yang ketiga adalah skala, yaitu untuk mengubah ukuran. Besar itu identik dengan lebih dekat dengan kita. Kecil identik dengan jauh. Pergunakan animasi skala ini untuk mempresentasikan pesan kita semakin menarik, semakin jelas. Ini ada peta perjalanan sebuah strategi supaya kita bisa sukses, contohnya Bapak dan Ibu. Di sini kita akan melihat sebuah animasi untuk menandakan mana yang jauh, mana yang dekat. Kita lihat animasi seperti ini Bapak dan Ibu. Ini mengecil artinya untuk menandakan jauh. Kita lihat animasi berikutnya, bentuk berikutnya diberikan animasi skala untuk menandakan lebih dekat. Sebagai pembandingnya, ini Bapak dan Ibu. Artinya ini adalah langkah yang jauh sekali kita sudah lakukan dari dulu. Saat ini mungkin seperti ini strateginya dan suksesnya seperti ini. Jadi ada 3 bidang yang berbeda tentunya Bapak dan Ibu. Kecil, sedang, dan besar seperti ini. Pergunakan animasi skala untuk membuat audiens paham dengan pesan yang kita sampaikan. Baik, ada 3 jenis animasi, posisi, orientasi, dan skala. Jadi tidak semuanya bisa kita pergunakan dalam sebuah presentasi.
hanya posisi, orientasi, dan skala yang bisa memberikan bantuan kepada kita menyampaikan informasi penting kepada audiens. Silakan Bapak dan Ibu, enroll pelatihan penunjang ini terampil PowerPoint yang sudah kita siapkan untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih.